kalau nggak salah 4 bulan sekali atau enggak 5 bulan sekali. Sorry. Ya lanjut Septi. Oh oke. Oke. Nah 4 bulan sekali atau 5 bulan sekali cicilnya gitu loh. Sekali bayar 4.500.000. Nah dari situ aku mikir, oh ya udah deh, aku kuliah di Untar aja gitu loh. Karena di situ kayaknya aku ngerasa orang tua aku mampu nih buat bayar pendaftaran masuknya gitu loh. Nah akhirnya masuklah di Untar ya teman-teman. Jadi singkat cerita, kenapa? Maksudnya di situ jadi pelajaran banget buat aku ya teman-teman. Orang tua kita nggak bisa pilih kita mau lahir di keluarga yang seperti apa. Jadi beruntunglah kalian yang punya keluarga atau keluarga yang orang tuanya kaya, itu memang ibaratnya ya keberuntungan kalian ya teman-teman ya. Dan kita harus syukuri itu. Nah singkat cerita teman-teman, di situ aku ada bilang ya teman-teman, kisah cinta monyet ya teman-teman, itu benar-benar membuat aku alasan yang kuat buat aku pengen benar-benar jadi wanita yang sukses, kaya, dan punya yang namanya attitude dan rendah hati gitu loh ya teman-teman. Karena singkat cerita, setiap aku pacaran nih ya teman-teman, nggak tahu hoki ya kali ya teman-teman ya, aku nggak pernah mau pacaran sama anak orang kaya, karena aku ngerasa setiap aku pacaran sama anak orang kaya, selalu orang tuanya nggak setuju teman-teman. Karena mereka berpikir keluarga aku itu orang biasa-biasa aja yang miskin gitu loh. Dan mama aku punya hutang ya karena untuk nyekolahin anaknya gitu ya teman-teman. Jadi mereka ngerasa kayaknya kalau misalkan anaknya mereka pacaran sama aku itu bener-bener kayaknya nggak guna gitu ya teman-teman ya. Jadi singkat cerita teman-teman, di Bangka itu ya, kalau di daerah rumah aku, jadi aku itu rumah kontrakan di Bangka, rumah petak. Kalau orang Bangka, nah di rumah petak itu rata-rata teman-teman dari ujung, dari depan sampai ujung sampai di luar daerah di luar rumah kontrakannya kita tinggal di Bangka, itu semuanya pada tahu dan maksudnya kasihan sama hidup aku gitu loh. Mereka bilang gini, kasihan ya Septi kalau pacaran sama orang, dia bilang yang anak orang kaya selalu orang tuanya nggak setuju, selalu jadi bahan omongan gitu. Pernah loh sekali teman-teman pacaran sama cowok yang orang tuanya saking maksudnya saking nggak sukanya, dia pengen datang ke rumah kita bawa sapu, bayangin teman-teman ya, untuk suruh aku putus sama anaknya gitu. Nah jadi benar-benar dari situ kayak ngerasa wah gila ya, maksudnya kalau jadi orang miskin itu benar-benar nggak enak banget gitu loh. Dan pernah satu kali kalau misalkan aku pacaran sama anak orang kaya, cici aku yang paling gede selalu bilang kayak gini, nama panggilan aku, maksudnya nama panggilan aku di rumah itu kan Mewah. Dia bilang gini, Mewah, coba deh lu tanya sama cowok lu, bener-bener serius nggak pacaran sama lu kasih tahu kalau orang tua lu itu bukan orang kaya gitu loh, terus orang tua lu orang gak mampu gitu loh. Nah kalau misalkan dia bersedia buat nerima lu, ya lu lanjut aja pacaran, dia bilang gitu. Kalau misalkan dia nggak suka, dia nggak terima, yang mending lu putus. Teman-teman bayangin ya, seorang remaja yang lu suka sama orang, lu nggak bisa bilang, maksudnya lu suka atau nggak, lu suka sama dia pun, lu mesti tanya lagi ke dia mau terima lu atau enggak gitu. Sampai segitunya ya teman-teman ya. Jadi di situ benar-benar membuat aku ngerasa kalau misalkan mau dapat pasangan yang baik, mau dapat pasangan yang setara, ya lu harus jadi wanita yang mandiri, sukses, supaya orang lain bisa terima lu gitu ya teman-teman. Jadi bersyukurlah kalian yang dapat pasangan yang benar-benar pasangan yang ibaratnya orang kaya ya teman-temannya, dan orang tuanya menerima kalian gitu ya. Sebenarnya nggak semua orang kaya ya teman-temannya punya attitude seperti itu. Oke, next. Nah, jadi nangis gua. Saya ikutan nangis nih. Yos. Oke, nah next. Alasan join dan full time di Prudential ya teman-teman. Jadi awal join itu karena butuh uang jajan tambahan teman-teman.
Jadi aku udah ceritain ya, maksudnya uang jajan aku itu dikasih orang tua nggak konsisten sama sekali. Kadang udah aku sebutin 1 juta, kadang 700, kadang 900. Nah dari situ sebenarnya nggak cukup teman-teman. Pernah sekali teman-teman aku itu rata-rata orang ada duit, jadi mereka kalau misalkan nih kita lagi kumpul-kumpul, sorry teman-teman, lagi kumpul-kumpul di kos teman, jadi mereka mau pergi ke mall, mereka mau nonton, itu aku nggak diajak teman-teman. Karena apa? Karena mereka tahu cuma aku doang yang nggak ada duit buat makan di mall dan nonton di mall. Jadi teman-teman bayangin ya, kalau misalkan di dalam kita lagi kumpul-kumpul teman-teman, dia bilang gini, kita mau pergi ke mall nih, dia bilang gitu, mau nonton. Dia tetap tanya, lu mau ikut nggak, Sep? Nah, pastinya gue jawab enggak dong, karena gue nggak ada duit. Ya udah, mereka tinggalin lu loh. Akhirnya gue tunggu di lobi, tunggu pacar gue jemput, baru pulang gitu loh. Teman-teman bayangin ya, sampai segitunya. Nah, itu alasan aku kenapa awalnya mau join Prudential, karena aku butuh uang jajan tambahan. Terus singkat cerita, alasan full time dan serius jalanin Prudential, itu pertama, karena orang tua dan keluarga mengalami masalah keuangan, sehingga aku harus putus kuliah di tengah jalan. Nah, jadi gini teman-teman, pada saat itu aku pengen serius jalanin gara-gara orang tua aku itu pas aku masuk semester 3 itu benar-benar mereka maksudnya udah susah, mengalami masalah keuangan lagi ya, tambah susah lagi ya teman-teman. Jadi mereka benar-benar nggak bisa lagi nguliahin aku, terus mengharuskan aku untuk mengajukan cuti kuliah pada saat itu. Nah, pas itu benar-benar aku udah tahu keluarga aku mengalami masalah keuangan, tapi mereka nggak mau cerita ke aku gitu loh. Dan aku tahu itu dari teman aku. Teman-teman bayangin ya, saking susahnya, mama aku itu kan jual otak-otak ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di Palembang, orang sebutnya pempek, kalau di Bangka itu sebutnya otak-otak. Teman-teman bayangin, sampai untuk jualan otak-otak aja itu benar-benar udah nggak ada modalnya lagi gitu loh. Sampai dapat sumbangan dari tetangga, harus sumbangannya maksudnya berupa minyak, berupa sagu gitu loh, barang-barang mentah, sampai segitunya gitu loh. Nah dari situ maksudnya aku sadar gitu loh, gila umur aku udah 20-an saat itu. Ya, aku pikir untuk umur segitu udah cukup mandiri lah buat cari uang sendiri, nggak harus nyusahin orang tua lagi gitu loh. Nah, singkat cerita, aku memutuskan sendiri untuk cuti kuliah karena aku nggak mau berhenti kuliah di tengah jalan, karena bagi aku pendidikan itu sangatlah penting. Nah, aku ambil form cuti kuliah. Kalau misalkan kita mau cuti kuliah kan harus ke kampus seberang yang lebih bagus lagi ya teman-teman. Aku ingat banget, pas itu di Untar itu jadi kayak ada lobi di mana mahasiswa duduk. Di situ aku duduk sambil pegang form cuti kuliah. Itu benar-benar sedih banget, benar-benar nangis. Gue pikir kayaknya orang lihat gue aja lagi nangis sambil pegang form kertas nggak jelas, itu orang pikir gue gila kali ya. Nah, nggak lamanya papa gue telepon. Papa gue seumur hidup ya teman-teman, gue nggak pernah lihat dia nangis. Pas dia telepon gue, dia sambil nangis, dia bilang, maksudnya gimana, kamu udah makan atau belum? Nah, pada saat itu benar-benar mereka udah nggak kirim duit jajan lagi ya teman-temannya. Dia tanya, kamu udah makan atau belum? Dia bilang gitu. Terus dia bilang, maksudnya dia minta maaf gitu loh, benar-benar nggak bisa ngelahirin aku sakit. Dia bilang, sorry banget, kamu harus putus kuliah. Dia bilang gitu, papa mama udah nggak bisa kirim duit lagi. Dia bilang gitu. Terus sambil nangis papa aku bilang kayak gitu. Lu bayangin ya, gue mikir kayak gini, kalau saat itu gue nangis sambil ngejawab bokap gue gitu loh, sambil ngejawab papa gue, mungkin papa gue bakal lebih ngedown lagi gitu loh. Nah di situ gue bilang sama papa gue, ya udah nggak apa-apa, maksudnya kan gue udah gede gitu loh, udah bisa cari duit sendiri, nggak apa-apa. Aku bilang, ini aku lagi mau cuti kuliah kok, aku bilang gitu. Oke, nah aku mau cuti kuliah kok. Nah maksudnya nanti maksudnya aku cuti kuliah dulu sementara, nggak apa-apa, aku bilang. Nah pada saat itu aku bilang, aku kerja aja pak, aku bilang gitu, tapi aku nggak mau putus kuliah. Aku bilang nggak apa-apa, aku cari uang sendiri aja buat biaya kuliah. Sorry bentar ya teman-teman. Oke, cari uang kuliah sendiri, aku bilang gitu. Nah terus di saat itu dia bilang, ya udah nggak apa-apa, terserah kamu, dia bilang gitu. Nah
Terus dari situ aku bilang, oh ya udah, aku bilang gitu, nggak apa-apa, papa di sana nggak usah banyak pikir, aku bilang, aku bisa ngurusin diri aku sendiri di situ. Nah dari situ aku bilang mau cari kerjaan, sebenarnya aku benar-benar bingung banget teman-teman. Nah pada saat itu cici aku yang di Bangka chat aku, dia bilang gini, Mehwa, dia bilang, mau nggak, dia bilang kamu kerja aja di cabang utama perusahaannya Cici kerja sebagai accounting, dia bilang kamu kerja aja di situ, kamu pasti langsung diterima kok, dia bilang gitu, karena nilai aku cukup bagus ya teman-teman ya. Nah terus dari situ aku mikir teman-teman, aku trauma, maksudnya bukan trauma sih, aku takut jadi karyawan atau enggak kerja sama orang gitu loh teman-teman, karena aku mikir gini, aku punya pasangan kerja nih benar-benar pintar banget ya teman-teman. Terus dia benar-benar multi talent, teman-teman bayangin, dia itu programmer, dia bisa buat sistem di mana sistem itu dia bisa kirim orderan otomatis. Maksudnya gini, misalkan lu punya bisnis, orang mau order sama lu gitu loh, orang pasti ketik dong format orderannya gitu loh. Nah itu nanti dari lu chat ke orang yang punya bisnis itu langsung masuk dan dia langsung otomatis kepisah sendiri gitu loh ya teman-teman. Intinya suatu bisnisnya gelap gitu ya. Teman-teman yang pernah dengar sharing kita sebelumnya pasti tahu. Nah, dari situ aku mikir, gila, orang sehebat ini aja digajinya pas-pasan. Terus ya teman-teman, pada saat kuliah dia punya impian teman-teman. Dia punya impian itu pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang sukses, pengen keliling dunia ajak mama papanya, dia bilang gitu. Nah, terus pada saat dia udah kerja sama orang, dia bilang gini teman-teman. Gue yang tanya sih ke dia, gue bilang, gimana impian lu? Lu mau maksudnya jadi orang sukses, mau jadi orang kaya sama keliling dunia gitu loh. Nah itu kan sebenarnya alasan gue mau pacaran sama dia ya teman-teman, bukan karena dia ada duit atau gimana, tapi gue ngerasa dia punya talenta dan bertanggung jawab gitu ya teman-teman. Nah dari situ gue mikir, gue tanya ke dia jawab gini teman-teman. Dia bilang, wah kayaknya lupain aja impian pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang kaya sama jalan-jalan keliling dunia, dia bilang gitu. Kalau udah bisa udah cukup untuk makan aja sama bayar kontrakan, itu udah syukur banget, dia bilang gitu. Nggak usah mikir jauh lagi deh, pengen keliling dunia sama jadi orang kaya. Bayangin ya teman-teman, itu baru 1 tahun loh kerja sama orang. Kayaknya ya kurang lebih 1 tahun. Nah dari situ aku mikir, gila bahaya banget kerja sama orang. Maksudnya dia yang lebih pintar dari gue, yang multi talent aja, gue bilang, digajinya pas-pasan, gue bilang gimana gue gitu loh. Nah sedangkan gue punya impian yang besar gitu loh, gue pengen jadi wanita yang sukses dan mandiri. Kayaknya ini bukan cara buat gue, maksudnya cara menuju sukses gue kayaknya bukan kerja sama orang gitu loh. Nah terus dari situ gue mikir lagi, kalau gue kerja maksudnya cuma untuk cari uang jajan tambahan, terus cuma untuk cari uang lebih buat supaya bisa nabung lanjut kuliah lagi, abis gue lulus kuliah, gue mau kerja apa gitu loh, karena orang tua gue nggak ada bisnis yang bisa diterusin dan diwarisin ke anak-anaknya gitu loh. Nah dari situ gue mulai berpikir, berarti suka nggak suka, mau nggak mau, pada saat gue udah lulus kuliah, ya berarti gue harus kerja sama orang dong, gue bilang gitu. Nah kayaknya nggak banget deh gitu loh, gue hitung-hitung kayaknya, dan gue cari, maksudnya berdasarkan rasio ya teman-teman, gue pada saat itu search di Google, orang yang bisnis di Prudential itu banyak banget yang sukses dibandingkan rasio orang yang kerja sama orang teman-teman. Nah dari situ aku benar-benar tolak kerjaan dari cici aku, dan aku bilang sama dia, aku mau full time aja di jalanin Prudential, aku bilang gitu. Lu lihat aja 6 bulan, kasih waktu ke gue untuk jalanin Prudential. Kalau misalkan memang selama 6 bulan gue nggak ada hasil, oke, gue kerja sama orang, gue bilang gitu ya. Nah pada saat itu ternyata dia juga jalanin asuransi ya teman-teman, tapi asuransi yang bertolak belakang sama kita teman-teman. Oke, next selanjutnya. Nah oke. Kenapa banyak cara dan bisnis menuju sukses? Kenapa memilih Prudential, memilih menjalankan bisnis Prudential? Pertama nih teman-teman ya, gue orang yang benar-benar data banget, dan gue tipe orang yang perfeksionis. Apa-apa maunya detail, pokoknya benar-benar maunya sempurna gitu loh. Nah pada saat itu awal gue join, cici gue kan bilang kayak gini teman-temannya, dia bilang, kenapa lu nggak join perusahaan Allianz aja, dia bilang gitu, karena dia agent Allianz teman-temannya. Terus gue bilang, gue ditawarin kerja di Prudential, gue bilang gitu, kayaknya menurut gue bagus nih, gue bilang gitu. Oh ya teman-teman ya, gue lupa cerita,
gue pada saat join di Prudential itu sebenarnya gue yang menyerahkan diri ke leader gue untuk jadi agent Prudential gitu ya teman-temannya. Gara-gara lihat leader gue pada saat itu memang udah mau jalanin bisnis Prudential, udah ditawarin sama kokonya temen gue, tapi gue nggak klik sama dia. Gue kliknya pada saat momen gue benar-benar butuh kerjaan, dan saat itu gue mau cari leader karena gue tahu kayaknya jalanin bisnis ini gue butuh mentor yang harus bimbing gue, tapi gue bingung cari mentornya di mana. Nah pada saat itu bukannya so religius ya teman-teman ya, gue doa sama Tuhan, gue bilang Tuhan, gue bener-bener pengen banget jalanin bisnis Prudential, tapi gue butuh mentor, gue butuh leader, tolong dong Tuhan tunjukin jalannya gitu loh. Nah pada saat itu media sosial yang lagi aktif itu Facebook, dan leader gue buat status di bawahnya Wawa Prudential. Mungkin kalau dia nggak tulis Wawa Prudential, gue nggak tahu dia orang Prudential ya teman-teman ya. Nah pada saat itu gue klik, gue lihat teman-teman, gue lihat di situ dia update status, dia tiap tahun jalan-jalan ke luar negeri. Terus pada saat itu di tahun gue join, dia mempromosikan 1 unit manager ya teman-teman ya. Nah dari situ gue mikir, banyak orang di luar sana bilang bisnis asuransi udah nggak bisa dijalanin. Terus gue mikir, kalau udah nggak bisa dijalanin, kenapa masih bisa ada orang yang bisa promosi pada saat itu? Gue bilang gitu. Nah berarti bisnis ini masih bisa dijalanin. Nah singkat cerita, gue kontak dia ya teman-teman ya. Nah, sebelum gue untuk memilih antara Prudential sama Allianz, teman-teman, nah di situ gue search bener-bener di Google, Cece gue bilang kayak gini, lu tahu nggak komisi di Allianz itu lebih gede daripada di Prudential? Terus gue mikir, masa sih gue bilang gitu ya? Terus gue search di Google, ternyata asuransi nomor 1 di Indonesia itu, mikir kenapa asuransi nomor 1 kasih komisi lebih gede, sedangkan asuransi lainnya itu kasih, maksudnya asuransi nomor 1 kenapa kasih komisi lebih kecil, asuransi lainnya kenapa kasih lebih gede, nggak masuk akal menurut gua. Nah singkat cerita gua search di Google, terus pertama yang gua lihat itu kinerja keuangan perusahaannya jelas atau enggak. Gini teman-teman, pada saat awal kita join suatu perusahaan, yang kita lihat itu benar-benar kinerja perusahaannya, karena gini teman-teman, tanggung jawab kita ke klien ya teman-teman ya, bukan cuma ngomong bagus, tapi harus tahu kinerja keuangan perusahaannya gimana. Nah, pada saat itu gue lihat kinerja keuangan perusahaan Prudential itu benar-benar jelas dan besar gitu ya. Nanti ada buktinya teman-teman ya. Oke. Nah, kedua, memiliki presentase market yang besar banget di pasar Indonesia. Jadi untuk asuransi di Indonesia yang saya tahu Prudential dan asuransi lainnya, itu Prudential memegang market yang paling besar di Indonesia ya teman-teman ya. Nah, terus ketiga, itu dia memiliki kemampuan untuk membayar klaim yang besar dan tinggi dibanding perusahaan asuransi lainnya. Nah, itu yang benar-benar jadi pertimbangan aku untuk join ke Prudential dan memilih Prudential. Nah, keempat, pada saat itu teman-teman, aku direkrut yang sebelumnya, itu dia kasih lihat koran Kompas ya teman-teman ya. Jadi kalau orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang promosi itu masukin ke koran Kompas. Nah, pada saat itu aku ngerasa gila, ini perusahaan benar-benar loyal banget sama karyawannya, karena aku tahu untuk masukin satu foto kecil itu aja di koran Kompas, dan itu hampir 3 halaman bolak-balik berwarna, dan aku tahu itu mahal banget gitu loh. Nah dari situ aku ngerasa, wah ini perusahaan loyal banget gitu loh. Terus yang terakhir, bisnis tanpa modal teman-teman. Resiko bisa dibilang 0, nggak perlu memikirkan resiko bisnis, dan maksudnya bisnisnya menjanjikan masa depan yang jelas buat aku. Nah, maksud aku gimana sih nggak perlu memikirkan resiko bisnis? Gini teman-teman, banyak kok di luar sana teman-teman aku sering tanya, kenapa sih lu harus pilih Prudential gitu loh? Terus dia bilang, banyak kok bisnis lain yang bisa buat lu sukses, dia bilang gitu. Iya sih, benar, banyak bisnis lain yang bisa buat gua sukses. Tapi lu tahu nggak, untuk lu bangun, untuk lu bangun suatu bisnis, untuk lu bangun suatu bisnis, itu benar-benar lu butuh modal. Dan kalau lu mau bisnis yang besar, berarti lu butuh modal yang besar. Sedangkan gue nggak punya modal, itu pertama. Kalaupun gue punya modal, dan gue harus, maksudnya, dalam berbisnis, bukan hal cuma lu punya modal besar, tapi lu harus punya mental seorang pembisnis, yaitu ya siap aja menghadapi resiko persaingan dagang, resiko bisnis, terus resiko pandemi seperti sekarang ya teman-temannya, banyak banget bisnis orang pada bangkrut ya teman-temannya. Resiko persaingan dagang ya banyak banget lah, contoh teman-temannya cowok gua
itu dia punya franchise geprek bensu, itu berantem kan sama bensu, dan terakhir dia yang menangin tendernya karena memang real resepnya itu benar-benar darinya punya keluarga dia. Nah, teman-teman bayangin ya, bisnis udah sebesar geprek bensu aja ya, udah sampai Malaysia, udah sampai Hong Kong ya terakhir kalau nggak salah, itu dia harus cabut loh, maksudnya lisensi izin dari nama geprek bensu karena dia kalah menangin tendernya. Teman-teman bayangin ya. Oke, next. Nah, ini teman-teman yang aku bilang, kenapa alasan aku nggak mau kerja sama orang. Nah, pada saat itu aku bilang kan, aku search di Google. Nah, di situ disebutin, maksudnya pengusaha di Indonesia itu dari 250 juta, ini udah lama sih. Ini sekarang 260 juta ya. Nah, hanya 1,56% yang menjadi pengusaha loh teman-teman. Sedangkan hampir 46% mahasiswa atau mahasiswi itu bercita-cita menjadi pengusaha. Teman-teman bayangin, gue dari situ gue langsung mikir, dari 250 juta orang, 1,56% doang yang jadi pengusaha. Sedangkan masih ada 46% lagi dari 250 juta orang itu yang bercita-cita pengen jadi pengusaha, mungkin mereka nggak tahu nih, gue mesti bisnis apa. Dari situ gue langsung mikir, wah ini peluang gue nih buat merekrut mereka. Wah ini peluang banget buat gue jalanin bisnis Prudential. Nah itu pertama. Terus di situ disebutin jika ingin mencapai financial freedom, maka menjadi pengusaha adalah jawabannya. Nah, teman-teman aku udah bilang kan, benar-benar setiap apapun yang aku kerjain, mau pekerjaan apapun, bisnis apapun, aku tipe orang yang kerja keras banget, dan aku tipe orang yang rela pulang pagi, bangun pagi lagi buat kerja, tapi aku mau mendapatkan sesuatu timbal balik yang sesuai dan worth it dengan apa yang aku kerjakan. Dan aku ngerasa Prudential benar-benar menghargai kinerja aku dan memberikan yang benar-benar worth it banget dari kerja keras aku gitu loh. Hasilnya benar-benar luar biasa banget sih gitu loh. Oke, next. Nah, banyak cara dan berbisnis, banyak cara dari berbisnis yang bisa dijalankan. Kenapa harus Prudential? Nah, teman-teman bisa lihat dari majalah Investor ya teman-teman ya. Nah, di sini disebutin kesuksesan seorang pemimpin perusahaan bukan sekadar visi, pidato, atau motivasi, tetapi yang terpenting adalah performa perusahaan yang terlihat dari kinerja keuangannya, harga saham, dan kapitalisasi yang besar. Oke, nah next. Nah, di sini jawabannya teman-teman. Tadi kan dibilang ya dari majalah Investor, maksudnya yang paling penting dalam menjadi seorang pembisnis atau pengusaha, perusahaannya harus jelas dan memiliki ya intinya fondasi yang kuat. Nah, teman-teman, ini baru dari majalah Warta Ekonomi, ini benar-benar kepake banget buat aku itu untuk merekrut, untuk branding di media sosial, bahwa di masa pandemi seperti ini pun perusahaan gue masih tetap running loh, perusahaan gue masih tetap eksis ya. Oke, nah teman-teman bisa baca, meski penuh gejolak, nah meski penuh gejolak, Prudential tetap pimpin pasar asuransi Indonesia. Oke, next. Di situ ada keterangannya ya teman-teman. Nah, di tengah berbagai tantangan ekonomi domestik dan global, Prudential Indonesia tetap mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar asuransi di Indonesia. Sepanjang 2018, total aset Prudential Indonesia mencapai 78,9 triliun. Kemudian, perusahaan yang berhasil mencetak pendapatan premi sebesar 25,4 triliun. Tertinggi di industri asuransi jiwa yang menopang posisi keuangan yang kuat di tengah kondisi ekonomi yang penuh gejolak. Teman-teman, mungkin bagi sebagian orang, itu ngerasa baca ini nggak penting. Tapi bagi gue penting banget loh. Kenapa? Karena gue ngerasa gini, kalau lu mau mancing ikan yang besar, lu harus berani, kalau lu mau dapet ikan besar, lu harus berani mancing di tengah laut. Dan untuk mancing di tengah laut, lu harus punya banyak perlengkapan yang, maksudnya ya ibaratnya senjata yang kuat untuk lu bisa nangkap seekor ikan yang gede, teman-teman ya. Kalau lu sebagai agen asuransi, kalau lu sebagai pembisnis asuransi, lu nggak tahu sekuat apa perusahaan lu, pada saat ditanya lu ketemu pembisnis, investor, segala macam, lu prospek mereka, ditanya ini itu lu nggak tahu, kacau sih teman-teman ya. Oke.
Oke, nah ini benar-benar penting banget karena pernah gue ketemu salah satu CEO itu punya perusahaan investor terbesar, cukup besar sih. Kayaknya terakhir kalau nggak salah dia nomor 1 deh di Indonesia. Itu benar-benar dia tanyanya detail kayak gini loh teman-teman. Nah kebetulan kita bisa jawab teman-teman karena kita suka baca berita gitu ya. Oke, next. Next. Oke, nah ini berupa penghargaan ya teman-teman ya. So, intinya kalau misalkan ada teman dan keluarga yang tanya ke saya, kenapa sih mesti Prudential? Saya bakal tanya balik ke mereka. Kalau ada bisnis franchise tanpa harus keluarin modal serta dengan track record keuangan perusahaan sekuat itu, menurut kamu bagus banget kah? Dan menurut kamu ada nggak alasan untuk saya nggak menjalankannya? Nah, kalau dia bilang enggak, ya gue langsung MBO sih teman-teman yang ngerekrut. Oke, next. Nah, cara awal gue menjalani bisnis Prudential. Nah, cara awalnya itu gue canvassing teman-teman dari toko ke toko, dari rumah ke rumah. Karena gini teman-teman, gue kan mahasiswi, gue join Prudential pun itu semester 3 ya teman-teman ya. Dan ya semester 3, benar-benar masuk semester 3 dan gue join pada saat itu September, lisensi September, Oktober, November, Desember, ya benar. September 2015 dan gue promosi selesai UM pada saat itu dalam waktu 4 bulan teman-teman ya. Nah, gue mikir kenapa gue canvassing pertama, gue memang banyak sih teman-teman, maksudnya bukan banyak sih ya. Mama gue itu gue lupa berapa bersaudara, 11 bersaudara atau 10 bersaudara kalau nggak salah. Nah, dari semua bersaudara itu cuma mama gue yang hidupnya paling susah teman-teman. Rata-rata adik-adiknya itu benar-benar lumayan ada duit. Nah, tapi untuk prospek mereka itu benar-benar susah teman-teman. Kenapa susah? Karena gini, lu orang nggak ada duit, lu mau masuk ke orang yang ada duit, tiba-tiba itu benar-benar dia tanya, lu mau ngapain? Terus benar-benar dia langsung jawab, gue udah ada asuransi dari kantor, gue udah ada asuransi gitu loh. Intinya mereka menolak lu mentah-mentah. Nah, pada saat itu ya udah deh gue pikir gue coba aja cara dengan canvassing gitu loh, karena kalau misalkan prospek teman-teman gue pada saat itu gue cuma berpikir gini, dia nggak minjem duit lu aja udah syukur gitu loh, lu mau prospek dia bayar pakai apa gitu loh. Nah oke, nah saat itu gue canvassing dari toko ke toko, rumah ke rumah itu awalnya naik bis 91, jadi dari Untar itu intinya berhenti bis 91 itu langsung lanjut ke Pasar Kopro. Nah aku itu canvassing di Pasar Kopro hampir setiap hari ya teman-teman, abis pulang kuliah. Misalkan kalau semester awal itu, awal masuk itu kan jam 7.30, jadi kalau sekitar jam 2-an, jam 3 itu kelas udah selesai, cepet-cepet aku di ransel aku itu udah langsung siapin baju ganti buat langsung prospek orang teman-teman, pakai kemeja, pakai jeans, bukan jeans sih, celana bahan pada saat itu, buat kerja, buat prospek ke toko-toko itu. Nah, terus karena naik 91 pada saat itu busnya benar-benar ugal-ugalan ya teman-teman. Jadi pacar gue pada saat itu nggak percaya. Gue bilang, lu kalau nggak percaya supir 91 ugal-ugalan lu coba naik aja. Gue bilang pada saat itu teman-teman, gila, lu pernah kan nonton Fast Furious? Bayangin ya, jalanan itu kayak punya dia sendiri loh, dia balapin, maksudnya dia saling balap itu antar bus. Jadi cowok gue itu benar-benar trauma banget di dalam bus. Akhirnya di dalam bus dia bilang gini, gila gue bakalan mati muda kalau kayak gini. Dia bilang ya udah deh, dia bilang ini, gue ada dikasih motor pinjaman dari temen gue yang pajaknya mati 5 tahun, dia bilang gitu. Gue ajarin lu deh cara naik motor. Sebelumnya gue udah tahu cara naik motor, tapi gue belum begitu benar-benar lancar banget. Dia bilang, gue ajarin lu cara naik motor kayak gimana. Dia bilang, terus lu latihan aja kawasan wilayah, lu prospek gini aja dari Untar ke Kopro aja, dia bilang gitu. Oh ya udah, gue bilang gitu. Dia belum kasih yang jauh-jauh. Nah pada saat itu ya udah latihan. Jadi gue dari 91 gue naik motor Supra, nanti ada ya motor perjuangannya. Nah oke. Terus kedua, cara prospek awalnya itu referensi dari teman kantor dan klien pasangan. Jadi gini teman-teman, pasangan gue kan programmer, jadi gue sering kayak ngintilin dia sih. Kalau misalkan dia makan siang, gue tanya gitu loh, ada nggak temen lu yang lagi makan siang sama lu gitu loh,
maksudnya kenalin dong sama gue, mau gue prospekin, gue bilang gitu. Nah kebetulan dia maksudnya support sih, lebih ke nantang gue sih ya teman-teman. Dia bilang kalau lu bisa jalanin Prudential dapat 1 juta per bulan aja, dia bilang lu udah hebat banget, dia bilang gitu. Ternyata dalam waktu 4 bulan teman-teman gue bisa selesaiin UM gue. Nah terus dari klien pasangan, jadi pasangan gue itu pulang kerja itu bebas sih, dia programmer karena dia cukup pinter, jadi dibebasin sama bosnya. Itu sekitar jam 3, jam 4 itu dia udah pulang. Nah dia lanjut lagi buatin program teman-teman ya, program untuk bisnis bos-bos gitu loh. Nah bisnis gelap ya teman-teman ya, gue nggak sebutin takut. Ada polisi nggak sih di sini? Tolong ya maklumi gue. Aman. Aman ya, oke. Nah jadi pada saat itu gue mikir, wah, gue nggak ada relasi, gue nggak ada referensi, kalau canvassing kan butuh waktu untuk closing, gue bilang gitu. Nah, gue coba aja deh, maksudnya dia kan bisa sampai jam 2 pagi ya teman-teman, gue intilin terus sampai jam 2 pagi, gila sih, cewek pulang jam 2 pagi. Habis itu, bener-bener gue intilin dia, sampai bosnya bilang gini loh, maksudnya yang bos itu, dia bilang gini, wah lu punya pacar setia banget sih, dia bilang, diikutin terus tiap hari, dia bilang sampai jam 2 pagi, dia nggak tahu gue ngikutin pacar gue itu ada niat tersembunyi buat prospekin dia. Begitu dia tanya gue kerja apa, gue langsung bilang, oh gue di Prudential gitu loh, dan dari situ gue lumayan dapat closingan ya teman-teman. Oke, next. Oke, trik selama pandemi ya teman-teman. Nah, pertama itu sebenarnya sebelum pandemi pun gue udah melakukan, gue dan spos gue udah melakukan benar-benar cara ini sih teman-teman ya, udah hampir ini jalan 2 tahun kita melakukan ini. Dan kita bisa double star club agent sama double star club leader di tahun kemarin, itu benar-benar melakukan dengan cara ini, benar-benar dari orang nggak kenal teman-teman. Karena kita punya relasi, referensi itu nggak banyak. Benar-benar beruntunglah kalian yang punya relasi banyak, yang orang-orang hebat, orang-orang sukses, dan orang kaya. Kalau kita benar-benar berjuang untuk dapetin itu, maksudnya benar-benar dari database ya teman-teman ya. Nah, branding itu paling penting di Instagram ya teman-teman ya. Jadi menurut gua pada saat lu kalau mau jualan ya lu harus tahu pertama orang-orang harus tahu siapa sih diri lu sebenarnya gimana sih, alasan lu kenapa lu memulai Prudential segala macam. Nah, pada saat sebelum pandemi orang-orang Prudential udah post, belum post pun gue udah post gitu loh. Awal gue menjalani naik motor Supra segala macam. Nah, banyak orang-orang di situ ngerasa ada separuh dari teman-teman gue yang gue prospek, wah gila, maksudnya Septi benar-benar komitmen banget di Prudential, dan dari situ mereka chat sih, maksudnya pengen buka asuransi, terus pengen dihitungin asuransi segala macam gitu ya teman-teman. Nah terus WA database one by one. Nah itu benar-benar dari situ benar-benar gede banget sih gue dapat. Itu gue dapat sama pasangan gue itu dapat kenalan satu orang, dia itu jadi dia ngebangun menara Telkom teman-teman. Jadi benar-benar bisnisnya itu kayak bangun menara. Gue gitu ngerti sih, dia bangun menara buat hotel-hotel, jadi kayak sinyal apa gitu, gue nggak ngerti. Intinya cukup besar sih teman-temannya. Dan dia sampai masuk koran sih, jadi di Google juga ada namanya dia. Nah, dari situ gue cuma gini sih teman-teman, gue nggak kenal sama dia, jadi gue punya satu nasabah yang nabung 50 juta sebulan. Dari dia itu, dia nggak mau kenalin klien-kliennya ke kita gitu loh, karena dia bisnis properti, dia takut mengganggu. Cuma kita bilang sih sama dia, maksudnya kita nggak bakal bawa-bawa nama II gitu loh. Kita punya cara sendiri, maksudnya tenang aja, kita nggak bakal bawa deh intinya gitu loh. Dan kita nggak bakal mengganggu mereka WA-nya gitu loh. Dan kita WA mereka chat one by one itu dengan cara bukan langsung jualan ya teman-teman. Kita lebih kirim konten-konten edukasi yang misalkan kayak terakhir awal-awal PPH Plus launching, teman-teman ada kan dengar medical check up Medisgo itu. Nah, kita benar-benar sharing tentang bantuan untuk pendaftaran medical check up Medisgo secara gratis. Rata-rata sih teman-teman orang kaya yang aware tentang kesehatan, mereka rutin banget sih medical check up, dan dari situ ratusan, benar-benar sih, maksudnya gini teman-teman, rasionya mungkin nggak segede pada saat kita ketemu langsung ya teman-teman, tapi kalau gua pribadi orangnya gini, dalam kondisi seperti ini ya kita memang
mau ketemu sama orang, tapi orang belum tentu berani ketemu sama kita. Jadi daripada gue memikirkan banyak cara, gue denger speaker ngomong, itu benar-benar bagus sih, maksudnya. Dan maksudnya cuma denger caranya bagus-bagus, tapi gue nggak melakukan, lebih baik gue melakukan sambil gue training gitu ya teman-teman. Lebih baik intinya melakukan lah gitu loh. Nah, gue chat one by one, itu ratusan sih teman-teman. Benar-benar ratusan, sampai 400, sekarang sudah ribuan, itu benar-benar rasionya lumayan. Intinya hasilnya dari situ benar-benar ya double startup lumayan ya teman-teman. Harusnya sih gue PCC, tapi pada saat itu omsetnya gue mikir gini teman-teman, ceritanya ya. Nanti kalian boleh tanya sih. Intinya harusnya PCC. Jadi gue punya satu kenalan, dia itu punya satu keluarga, anak orang kaya, yang dimana dia mau masuk asuransi, dan API-nya lumayan gede, 200 juta API. Nah, dari situ gue mikir, wah kalau gue ambil ini sebagai nasabah, gue mikir gue cuma dapat 200 juta API ini, tapi kalau gue rekrut dia, mungkin gue bakal lebih dapat dari 200 juta API gitu loh. Nah, pada saat itu gue bilang, kita jelasin bisnisnya, kenapa nggak lu aja agentnya, dan akhirnya dia deal, dia setuju gitu loh. Karena kita tahu di balik keluarganya dia itu benar-benar ada keluarga cowoknya, gila benar-benar kaya banget sih intinya gitu loh. Nah, terus baru-baru ini juga kita masih melakukan cara WA database chat one by one ini, kita dapat 2 lagi kenalan baru. Gue bilang gini ya teman-teman, rasionya gede, tapi sekali closing lumayan big cash gitu loh. Nah, 2 ini itu satu dia punya hotel, satunya lagi itu dia punya bisnis properti juga, terus dia punya rumah di Pik, gila, kaget. Kita kan sekarang udah tahap tukeran makanan ya teman-teman, pendekatannya gitu, saling tukar makanan. Kita datang dong nganter makanan ke rumahnya dia. Gila, gue kaget ya, anak orang kampung biasanya lihat rumah kontrakan, sekali gue lihat rumah segede itu, ya ampun, tiangnya 10 kali lipat dari badannya gue kaget sih, gue happy banget. Gue tipe orang yang benar-benar excited banget kalau lihat hal-hal yang berbau dengan properti. Karena bagi gue itu kayak nggak tahu gimana, gue langsung bisa semangat aja buat kerja gitu loh. Nah, benar-benar orang kayak gue sampai bilang sama pacar gue bilang gini, gila 2 orang ini, kalau satu closing gue bilang double startup selesai nih. Kalau 2 closing gue bilang, wah, PCC selesai, gue bilang gitu. Oke, tapi gini teman-teman, jangan pernah banyak berharap kesuksesan kita dan bergantung kesuksesan kita dengan orang lain gitu loh. Nah, kalau udah dapat 2 ya kita lanjut lagi gitu loh, bukan berhenti di situ doang. Nah, terus mengikuti komunitas via Zoom teman-teman ya. Kayak terakhir cowok gua sih ngikutin komunitas itu doa kelompok. Nah, di komunitas itu baru pertemuan 2 kali sih teman-teman, jadi sering sharing cerita. Nah, kebetulan mereka menceritakan tentang pekerjaan mereka, bisnis mereka lagi sepi segala macam. Nah, sampailah di post gua. Nah, ditanya, lu kerja apa? Nah, dijawab dong, kerjanya Prudential gitu loh. Nah, dari situ sering sharing, terus temannya itu ternyata punya asuransi Prudential, dan dia bilang, wah bagus banget, asuransi benar-benar membantu. Dan dia bilang ke yang lainnya gitu, lu orang harus benar-benar punya asuransi. Nah, minimal ya teman-teman ya, dalam kondisi seperti ini kita jangan cuma nonton film Korea, jangan cuma, maksudnya gini, jangan cuma berdiam diri, ya lakukanlah sesuatu gitu loh. Karena menurut gua, kalau kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kita, minimal pasti 50% ada hasil, 50% ya gagal, tapi minimal ada hasil lah di balik aktivitas kita. Tapi kalau kita nggak melakukan apapun sama sekali, ya lu ngarepin hasil, ya lu ngomong sama siapa ya? Maksudnya Tuhan aja mikir kalau mau kasih lu berkat gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Gue kecepetan nggak ya ngomong? Nggak, lanjut. Oke kok. Nah, tips selama pandemi ya teman-teman. Nah, ini tips dari gue, bergeraklah secara cepat. Oke. Bentar ya kok. Kelihatan ya teman-teman muka gue? Kelihatannya itu foto cowoknya ya. Hah? Serius? Yang lain kelihatan nggak teman-teman? Ah, udah. Oke, nah bergeraklah secara cepat dan bergerak sekarang juga teman-teman ya. Karena untuk kayak gue bilang, chat satu-satu database yang kalian punya di kontak itu nggak memakan waktu yang banyak. Karena terakhir gue udah praktekin,
sering sih praktekin itu 1 jam lebih, 1 jaman lah, nggak sampai sih 1 jam 40 menit itu bisa cuma broadcast konten one by one itu bisa nyampe 100-an sih teman-teman ya. Jadi kalau ada tim gue bilang, gue tanya, lu sehari berapa? Dia bilang, dia nggak berani jawab sih, maksudnya dia cuma bilang, wah lu hoki ya, lu dapat terus, maksudnya klien-klien yang bagus-bagus, yang big cash, calon big cash. Gue balik tanya ke dia, lu emang sehari broadcastnya ke berapa orang? Lu tahu nggak, gue bisa dapat kayak gitu, gue udah broadcastnya ribuan gitu loh, sehari gue bisa 100 lebih, kadang 150 lebih, sampai gue di ban sama WA, sama WhatsApp gitu loh. Kalau lu berapa? Dia bilang baru 5, baru 10, ya udahlah lu jangan ngomong dulu, maksudnya mau dapat banyak tapi melakukan sedikit gitu loh, nggak masuk akal ya teman-teman ya. Terus tips yang kedua, belajar dari bunglon teman-teman, yang mudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi apapun, tuh ya teman-teman ya. Maksudnya sekarang maksudnya kayak berbeda banget sama dulu ya teman-teman ya. Di saat kayak gini teman-teman, gue dapat info ya dari temennya gue, punya temen seorang dokter, dia bilang kayak gini, untuk menemukan vaksin dari COVID itu butuh waktu 1 tahun, dan untuk menyebarluaskan vaksin itu secara merata kurang lebih butuh waktu 1-2 tahun. Jadi ya kurang lebih 2 tahun lebih lah ya, hampir 3 tahun. Teman-teman, kalau kita nggak mau gerak, mau nunggu vaksin sampai 3 tahun, mau makan apa keluarga kita? Cicilan kita bagaimana? Ya kan teman-teman ya. Semua orang udah pada mulai bergerak, teman-teman. Semua orang udah pada menyesuaikan diri. Semua orang intinya mulai beradaptasi. Ya kalau misalkan menurut gua, kalau orang-orang yang nggak mau menyesuaikan diri, orang-orang yang nggak memaksa untuk tetap aktivitas, ya pelan-pelan dia mungkin akan tersingkirkan sama orang-orang yang bisa menyesuaikan diri ya teman-teman ya. Ya intinya tersingkirkan secara otomatis teman-teman ya. Nah, ketiga tips dari gua, kalau mau sukses jangan terlalu banyak alasan dan banyak mengeluh ya teman-teman ya. Kadang menurut gua ya, banyak alasan dan banyak mengeluh itu lebih lelah daripada beraktivitas teman-teman ya. Mulut sambil ngoceh ya, hati nggak damai, aktivitas enggak, dapat duit enggak, dapat hasil enggak ya teman-teman ya. Karena banyak alasan dan banyak mengeluh bukanlah solusi seorang pembisnis teman-teman. Oke, next. Nah, teman-teman, saya memulai dari ini ya teman-teman. Motor Supra, pinjaman, pajak mati 5 tahun teman-teman. Ya, sekarang saya jalan 4 tahun lebih di Prudential, berarti total motor ini hampir matinya pajak 10 tahun teman-teman. Teman-teman bayangin loh, itu jok benar-benar. Lu coba aja cuci dia langsung benar-benar nggak nyala teman-teman. Parah banget, itu kanal potnya, kalau lu gas benar-benar kayak, tau nggak sih kayak pembasmi apa ya, yang kayak supaya nyamuk DBD nggak ada, itu gue lupa namanya apa. Jadi asapnya ngepul kayak gitu, banyak banget asapnya. Ini parah banget, sampai teman gue pernah bilang kayak gini, gila sih Mehwa, dia bilang gini ya, kalau orang tua lu lihat lu, dia bilang naik motor panas-panasan, dia bilang ke pasar kayak gini, dia bilang mereka pasti sedih banget, dia bilang gitu. Cuma gue bilang dalam hati, ya nggak apa-apa, gue juga lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu loh. Yang penting gue nggak malu, gue nggak gengsi, gue mau berjuang jadi orang yang sukses, gue mau berjuang jadi orang yang kaya, mau ngubah derajat keluarga gue supaya bisa dipandang sama keluarga-keluarga yang lain, supaya bisa intinya happy ya teman-teman. Oke, next. Nah, setiap berbicara tentang bisnis, teman-teman, selalu ada profit atau keuntungan yang bisa kita dapetin ya, teman-teman ya. Nah, pertama, apa sih selama 4 tahun lebih, jalan 5 tahun di Prudential, apa sih yang saya dapat? Bukan untuk menyombongkan diri ya, teman-teman. Tapi, maksudnya, ya intinya, saya cuma mau berbagi ke kalian bahwa bisnis ini benar-benar luar biasa banget, teman-teman. Dari seorang anak muda dari kampung, maksudnya benar-benar nggak ada relasi, datang di Jakarta, maksudnya intinya nggak ada apa-apanya ya teman-teman ya. Oke, pertama yang bisa aku dapat dari hasil kerja keras di Prudential, pertama itu bisa mewujudkan impian mama aku untuk ke Bali dan Singapura untuk pertama kalinya ya teman-teman. Bayangin,
Mama aku benar-benar nggak pernah ke Bali loh teman-teman. Ke Bali doang itu nggak pernah. Ke luar negeri pun nggak pernah. Dia pernah bilang kayak gini. Maksudnya pengen banget ke luar negeri, dia bilang gitu. Minimal Mama bisa lihat Singapura aja, dia bilang happy banget, dia bilang gitu. Teman-teman bayangin, kalau misalkan gue masih kerja sama orang, mungkin cuma duit dari gaji gue cuma cukup untuk duit makan gue doang, teman-teman. Tapi gue bersyukur banget hari ini gue memilih Prudential, memilih bisnis Prudential, sehingga gue bisa bawa mama gue untuk pergi ke Singapura untuk pertama kalinya dengan hotel fasilitas bintang 5 di Orchard gitu loh. Bukan bener-bener hotel yang biasa-biasa, teman-teman. Nah, terus bisa jalan-jalan ke luar negeri free dengan fasilitas terbaik dari Prudential. Terus dari naik motor Supra pinjaman, gue bisa kebeli mobil sesuai keinginan gue, teman-teman. Terus dari rumah kontrakan kecil, bisa kebeli rumah klaster terdepan sesuai keinginan di Citra Garden Puri, teman-teman. Gue bersyukur banget sih, puji Tuhan banget gitu loh. Nah, terus kelima, berkat bisnis Prudential, saya bisa melanjutkan lagi kuliah saya dengan uang sendiri dari income Prudential, teman-teman. Oke, next. Nah, ini foto mama gue, dan sebelahnya itu mama angkat gue, teman-teman. Kalau gue ceritain story gue, panjang banget ya, teman-teman ya. Jadi mama angkat gue ini dari umur 30 hari, itu udah ngurusin gue. Jadi umur 30 hari itu gue udah ditinggal mama gue buat kerja, gitu loh. Ya, mama gue kerja buat cari duit lah, intinya buat makan anaknya, teman-teman ya. Keluar kota. Oke, next. Happy banget ya. Nah, ini gue ajak ke Singapura. Oke, next. Nah, gue bisa penuhin lagi teman-teman keinginan mama gue untuk cobain rasanya main ke kasino seperti apa. Teman-teman, dia sering bilang kayak gini. Maksudnya, dia sering banget dengar teman-temannya dia bilang, main ke kasino, dia bilang, enak banget, dia bilang, cuma taruh koin doang, dia bilang bisa dapet duit, dia bilang gitu. Pengen deh cobain, dia bilang gitu. Maksudnya, pas pada saat di Singapura, gue bilang, gue ajak dia ke kasino. Ini foto di luar, karena di dalam gak boleh foto, teman-temannya. Gue bilang, ya udah, ayo kita ke kasino. Mama cobain gimana sih rasanya main di kasino. Nggak apa-apa, kalau kalah jangan kecewa, ya kalau menang bagus gitu loh. Yang penting buat happy aja. Teman-teman, mungkin orang bilang, kenapa sih kalau lu ngomong bisnis Prudential selalu ngomongnya duit gitu loh. Teman-teman, uang memang bukan segalanya, tapi dengan uang lu bisa membahagiakan banyak orang. Lu bisa membahagiakan orang tua lu bisa membahagiakan orang-orang sekitar lu bisa jadi berkat buat banyak orang. Lu bayangin, kalau gue yang pergi ke kasino ke luar negeri sendiri, mungkin gue nggak bakal sebahagia itu. Tapi begitu gue lihat mama gue, maksudnya di foto di luar negeri, dia bisa senyum kayak gitu, maksudnya itu benar-benar rasa bahagia, kepuasan tersendiri yang lu nggak bisa beli pakai uang gitu loh, teman-teman ya. Jadi berjuanglah kalian di Prudential, karena bisnis ini benar-benar luar biasa banget, teman-teman. Oke, next. Gue udah sediain tisu nih di sebelah, udah tahu bakal nangis. Oke, berkat Prudential bisa beli mobil sesuai keinginan. Ini HRV ya, teman-teman. Ada teman gue join di asuransi lain, dia bilang kayak gini, masa lu kalah sih sama ini sama itu. Dia belinya mobil Mercy loh, dia belinya BMW. Teman-teman, bagi gue, lu pinter cari duit, tapi kalau lu nggak bisa ngatur duit, percuma. Bukannya nggak mau beli BMW, bukannya nggak mau beli Mercy. Ya, sesuaiin dengan kondisi ya, teman-teman. Karena taraf pergaulan gue sama taraf pergaulan dia itu udah berbeda. Karena taraf pergaulan gue itu anak-anak mudanya udah mulai membeli properti, bukan mobil mewah lagi gitu ya, teman-teman. Bukannya nggak mau beli mobil mewah, tapi gue memang lebih suka ya properti. Kalau ada duit pun, banyak pun, gue bakal mikir berkali-kali buat beli mobil mewah ya, teman-teman. Gue lebih suka properti intinya. Kalau gue mau beli mobil mewah pun, gue mau beli Alphard ya, dimana intinya orang tua gue bisa ikut menikmati juga. Intinya gue nggak mau menikmati apa yang gue hasilkan itu sendiri, orang tua gue harus menikmati juga. Oke, next. Ini teman-teman rumah awalnya. Ini foto rumah yang masih mendingan. Ada yang lebih parah dari ini, gue nggak foto, teman-teman ya. Mungkin next time kalau misalkan kalian
nggak bosen dengar gua, nanti gua foto ya teman-temannya. Ini daerah Kemanggisan teman-teman. Jadi intinya rumah ini benar-benar jangan pikir mahal ya teman-teman. Rumah ini lumayan murah sih teman-temannya. Ini udah mulai menghasilkan sih, maksudnya baru-baru awal join dari Prudential, dari kos-kosan pindah, tapi income-nya belum seberapa sih teman-teman. Ternyata pas pindah, lu bayangin, lu mandi nih teman-teman, bayangin ya, kan lu mandi pakai gayung, nggak ada shower ya rumah kontrakan, beda sama perumahan. Rumah kontrakan mandi pakai gayung dong, terus itu ada lampu saklar, itu mati gara-gara rumahnya bocor. Jadi kalau misalkan hujan, rumah bocor kan kena saklar, jadi dia kayak konslet gitu, nggak bisa nyala lagi. Jadi kalau hujan, lu mandi, kalau pulang malam ya, lu mandi, lampu gelap, cuma mengandalkan senter dari handphone, terus mandinya itu bener-bener mandi bareng air hujan. Aduh, kadang gue mikir geli banget sih, kadang ya udahlah, maksudnya gue tipe orang bersih banget sih teman-teman. Tapi situasi memaksa gue dengan kondisi seperti itu, nggak bisa bersih-bersih banget ya, mau gimana lagi. Karena gini, gue udah bilang sama yang punya kontrakan, gue bilang, Pak, rumahnya bocor, bisa nggak tolong dibantu benerin? Sekali dibenerin dong. Kadang gue nggak tahu sih dia benerin atau enggak. Sekali dibenerin kayak bener-bener masih bocor lagi. 2 kali gue bilang, masih bocor, Pak. Terus dia bilang, jawab kayak gini, ya udahlah, lu cari rumah lain aja, dia bilang. Lu bayangin, itu rumah kontrakan termurah yang pernah gue udah cari sekeliling. Lu mau gue cari di mana lagi? Maksudnya, itu udah paling murah, nggak ada duit lagi buat cari yang lebih bagus dan murah gitu loh. Oke, jadi kayak ya telan aja deh mentah-mentah gitu ya teman-teman. Terus di situ teman-teman lihat deh kaca itu horden, itu sebenarnya horden itu bukan benar-benar horden, itu selimut teman-teman. Bukannya nggak ada duit ya buat beli horden, tapi gue mikir daripada duitnya gue pakai buat beli horden, mending gue pakai buat makan gitu loh teman-teman. Ya, ini benar-benar parah banget. Puji Tuhan teman-teman, berkat Prudential saya bisa beli rumah sesuai keinginan saya. Walaupun teman-teman ini sorry banget, benar-benar bukan buat sombong. Kok Andi ada video yang aku kirim ya? Oke, tunggu bentar ya. Tapi itu rumah belum jadi ya teman-teman. Jadi itu contoh ya gambaran isi dalam rumahnya, itu baru kayak rumah show unit lah teman-teman. Tapi rencananya kita mau renov lagi. Teman-teman, sebelumnya gue bukan agent properti ya, jadi gue lupa videoin. Ini gue ambil dari Instagram. Kayaknya ini punya agentnya properti ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita lihat isi dalamnya ya teman-teman. Tunggu, saya itu dulu, bentar ya. Aduh, oke. Tunggu sebentar. Sorry ya, gue minum. Silakan. Bisa di keluar nggak videonya ya? Kalau di aku sih keluar nggak? Kalau di kalian keluar nggak teman-teman? Nggak kelihatan. Tunggu, saya matiin. Tunggu sebentar ya. Ada komen. Thank you teman-teman yang komen. Semoga kita semua bisa sukses bareng-bareng ya. Thank you semuanya. Nah, ini. Teman-teman, kalau dibandingkan senior lainnya di Indonesia, rumah saya masih kecil ya teman-teman. Tetanggaan. Loh. Wah, tetanggaan. Tukeran makanan dong kita. Tahun 94 correction. Ini rumah contoh doang sih ya teman-teman. Cuma di belakang itu rencananya kita masih mau renov lagi.
Ini semangat loh teman-teman buat kerja, nggak tahu kenapa ya. Kerjaan gue sambil kerja, sambil lihat barang-barang apa yang mau gue isi, barang-barang apa buat renov. Thank you, Koriksen. Ini masih biasa-biasa aja. Doain semoga nanti saya bisa punya rumah tetanggaan sama calon klien saya. Gila, rumahnya harga 100M teman-teman. Nggak ngerti lagi saya. Tapi dengan bisnis prudensial menurut saya, bagi saya nggak ada yang nggak mungkin. Ini masternya. Amin. Hari ya, semoga semuanya sukses ya. Itu rencananya nanti itu harusnya ada di bawah ada 1 kamar lagi, di bawah di atasnya ada 2 kamar lagi. Rencananya mau kita renov buat orang tua gitu loh, karena saya nggak mau saya tidur kamar gede, orang tua saya tidur kamar kecil. Saya maunya sama rata semuanya. Saya nggak tega sih teman-teman, maksudnya saya tidur enak luas tapi orang tua saya sempit-sempitan gitu loh. Nah, oke, next. Nah, teman-teman, ini benar-benar kadang mengingatkan saya ya teman-teman, bahwa segala sesuatu apapun itu nggak ada yang instan, semuanya melalui proses gitu ya teman-teman. Maksudnya untuk dapetin suatu kesuksesan ya setia dengan proses, kita harus setia menjalani proses. Contohnya nih teman-teman, kayak Jack Ma. Tahun 1998 pada saat umur 23 tahun ditolak 10 kali oleh Harvard ya teman-teman. Terus 30 kali ditolak melamar pekerjaan, termasuk dari KFC teman-teman. Gue nggak ngerti dia ngelamar apa di KFC, tapi ya parah sih 30 kali sampai ditolak menurut gue ya. Terus sebelum menjadi dosen bahasa Inggris dengan gaji $12 sebulan. Terus pada tahun 2020 teman-teman, pada saat umur dia 55 tahun, dia menjadi founder raksasa e-commerce Alibaba Group. Terus salah satu orang terkaya di China dengan estimasi total kekayaan 44 miliar dolar teman-teman. Teman-teman bayangin. Setahu saya ya, dia kan ditolak 10 kali oleh Harvard. Sekarang kalau nggak salah dia pernah bawain seminar ngajar murid-murid Harvard loh teman-teman. Teman-teman bayangin, kalau misalkan pada saat umur 23 tahun dia mengalami masalah seperti itu, dia menyerah, mungkin hari ini nggak akan ada yang namanya Jack Ma, orang terkaya di China teman-teman. Ya teman-teman, next. Terus nih teman-teman, di umur 23 tahun banyak contohnya teman-teman. J.K. Rowling masih miskin, terus Walt Disney baru aja bangkrut, terus Jeff itu masih bekerja di McDonald's, terus Barack Obama masih bekerja sebagai penyelenggara sebuah komunitas. Teman-teman, kamu tidak akan bangkit jika kamu masih ragu untuk melakukan usaha terbaikmu. Gini teman-teman, pada saat gue awal join Prudential September 2015, gue ingat banget teman-teman seperjuangan gue, ambil positif, buang negatif ya teman-teman. Intinya leader kalian itu selalu memberikan solusi yang positif dan terbaik. Pada saat itu gue join, gue benar-benar tujuan utama gue promosi UM. Pada saat itu masih jenjang karir UM ya teman-teman. Sekarang jenjang karirnya lebih bagus lagi. Nah, pada saat posisi UM, kenapa gue mau promosi UM? Karena gue tahu itu benar-benar tangga utama gue untuk gue menjadi seorang AD atau seorang AM gitu ya teman-teman. Nah, dari situ waktu gue cuma butuh 4 bulan pada saat itu. Butuh waktu 4 bulan, intinya Desember. Temen gue bilang kayak gini, temen perjuangan gue pada saat itu udah punya API, kalau nggak salah, intinya dia udah punya API 300 jutaan ya kalau nggak salah. Tinggal timnya doang dia belum punya ya. Ngerekrut itu maksudnya gampang lah ya teman-teman. Nah, pada saat itu dia bilang gini ke gue, Sep, lu yakin lu mau promosi? Dia bilang, API lu baru punya 20 jutaan, dia bilang gitu. Tapi waktu masih 4 bulan, dia bilang. Sisa 4 bulan. Terus tim lu juga belum ada, dia bilang gitu. Gua yang punya 300 juta API aja, gue masih bingung, timnya gimana nih, dia bilang gitu.
Terus dari situ ya teman-teman, ambil positif, buang negatif lagi. Leader gue bilang kayak gini, Septi, dia bilang, nggak apa-apa, jalanin apa yang menjadi keyakinan lu, apa yang menjadi mau lu, dia bilang gitu. Cuma ingat ya, kalau pada saat lu Desember 2015 lu nggak capai keinginan lu pun, maksudnya lu masih ada Cici yang siap buat support lu, dia bilang gitu. Teman-teman, mau siapapun yang meragukan kemampuan lu, jangan peduliin itu. Yang penting lu nggak pernah meragukan kemampuan diri lu sendiri ya teman-teman. Kapasitas lu, kemampuan lu, cuma lu yang tahu, orang luar nggak tahu teman-teman. Ya pada saat itu orang mau bilang apa, gue bilang ke leader gue, nggak apa-apa Cie, gue bilang gitu. Gue yakin gue bakal promosi Unit Manager di tahun itu, gue bilang. Nggak ada tahun depan, harus tahun itu, gue bilang. 4 bulan gue harusnya bisa kok, gue bilang gitu. Dan akhirnya teman-teman, puji Tuhan pada saat itu gue promosi Unit Manager dan dapat prestasi Bangkok ya. Elit ya teman-teman. Oke. Terus next. Nih teman-teman, buatlah orang tua kamu beruntung dan bahagia karena memiliki kamu sebagai anaknya, teman-teman. Oke, kita lihat, boleh lihat videonya kok yang Ya. oke. Harusnya closing 200 juta jadi agent. Yang chat nanti aku jawab ya. 喂，淘淘， bukan. 你出来陪我逛会街呗？我开封了一款包。 Yang satunya. Haryanto Kandani ya? Ya, benar. Setiap orang tentu memiliki orang tua dalam kehidupannya. Apakah orang tua kita masih hidup, ataupun ada yang orang tuanya sudah meninggal, ataupun terpisah karena akibat perceraian. Seringkali dalam kehidupan seorang anak, mereka melihat orang tuanya tidak sesuai dengan harapan, tidak ideal, ataupun ada orang tua yang kelihatannya kolot, kuno. Gambarnya. Sabar ya teman-teman. Thank you ya Kondi udah mau dibantu. Ya, tunggu bentar ya. Setiap orang tentu memiliki orang tua dalam setiap orang. Belum. Iya, nggak apa-apa. Sabar teman-teman. Orang sabar disayang Tuhan. Setiap orang tentu memiliki orang tua dalam kehidupannya. Apakah orang tua kita masih hidup, ataupun ada yang orang tuanya sudah meninggal, ataupun terpisah karena akibat perceraian. Seringkali dalam kehidupan seorang anak, mereka melihat orang tuanya tidak sesuai dengan harapan, tidak ideal, ataupun ada orang tua yang kelihatannya kolot, kuno, konservatif, suka beda cara pandang. Akhirnya sering konflik dengan anak. Ada beberapa orang tua yang mungkin terkesan otoriter, ada juga yang mungkin terlalu cerewet, mencampuri urusan anak, bahkan beberapa orang tua juga tidak bertanggung jawab atas kehidupan anaknya. Saya mau katakan, apapun keadaan orang tuamu, tugas kita sebagai seorang anak, kasihi mereka, hormati mereka, perlakukan mereka dengan sangat baik. Jangan pernah sakiti hati mereka dan kasari, karena kalau kita mau melihat pintu rezeki terbuka luas, pintu-pintu kesempatan, itu dimulai dari kita menghormati dan menyayangi orang tua kita. Iya teman-teman, karena bagi saya teman-teman ya, saya 4 bersaudara teman-teman. Dari 4 bersaudara itu banyak macam, banyak karakter teman-teman ya. Dan bagi saya bukan tipe orang pada saat orang tua gue minta, gue cuma, maksudnya orang gue minta berapa banyak gitu loh. Cici yang paling gede kenapa nggak kasih? Koko kenapa nggak kasih? Saya bukan tipe orang yang seperti itu ya teman-teman. Kalau saya ngerasa saya mampu memenuhi keinginan orang tua saya sendiri, saya nggak bakal minta sama Koko sama Cici saya yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bagi saya, dengan menyayangi orang tua, dengan menghormati orang tua, pasti ada aja deh berkat dari Tuhan. Entah itu kesehatan, entah itu rezeki ya teman-teman ya. Oke, nah itu yang kedua, buatlah pasangan kamu beruntung dan bahagia karena memiliki kamu sebagai pasangannya. Teman-teman, benar-benar yang aku ceritain, kisah cinta monyet segala macam, kenapa aku mau berjuang di Prudential, itu karena salah satunya itu teman-teman alasannya. Karena gue berpikir one day kalau gue punya anak, gue nggak mau anak gue ngerasain apa yang gue rasain. Kalau anak gue udah pinter sekolah, dia mau kuliah di luar negeri, gue bakal sediain itu. Terus kalau dia misalkan suka sama anak orang kaya pun, dia nggak perlu mikirin yang namanya status sosial gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar gue rasa, ya gue harus berjuang dan
Intinya gitulah ya teman-teman. Kalian lihat video ini benar-benar bagus banget sih menurut aku. 喂，淘淘，你出来陪我逛会儿街呗？我看中了一款包，不知道选什么颜色，你出来帮我选选呗。我这边忙着呢，改天吧。你说你还能不能行了？我都约了你多少次了？行行行，我真服你了。那我现在去你家接你，你在家等我啊。那你快点啊，我在家等你。 Teman-teman 老 baca 公， bukunya 我约了知期一会儿去逛街，你给我点钱呗。前几天不刚给过你吗？这么快就花没了？上次不是买衣服了吗？再说了，我打扮漂亮点儿，你不是也有面子吗？你就不能省一点儿？你一天除了花钱，你还能干什么？哎呀，好老公。行了行了，留着爽给你。 老公，你真好，那我去啦。你怎么才来呀？我能来就不错了。最近公司忙，一会儿陪你逛完街呀，我还得回去继续奋斗呢。约你一回可真难。你说你总这么拼命干嘛呀？以你的条件，找个好老公，不就什么都解决了吗？对呀，我也想找个好老公。 我努力的工作，为的就是当站在我爱的人面前，不管他是富甲一方，还是一无所有，我都可以坦然的拥抱他。他富有，我不觉得自己高攀；他贫穷，我们也不至于落魄。也许。 这就是我努力的意义吧。赚钱呀，那是男人的事儿，我们女人啊，只负责貌美如花就好了。虽然赚钱不是女人的责任，但绝对是女人的尊严。我知道你不缺钱，也有人愿意养你，但一份工作给你的不是钱，而是一份独立的人格。婚姻不是保险箱，男人也不是你永远的饭票。 只有自己赚钱，这样才能腰板直，花钱也才能心安理得。那你知不知道，事业呀，那是男人的姿色，而姿色才是我们女人的事业。我们只需要把自己打扮漂亮就够了。我告诉你，女人不管你有多漂亮，在你伸手要钱的那一刻，你就输了。要做一个被别人需要的女人。 而不是做一个需要别人的女人，你信我的，找个工作，别一天无所事事了。行行，我知道了。女人一定要学会赚钱，会开车，会打扮，车子有油，手机有电，钱包有钱，这就是安全感。指望别人都是扯淡。 再光鲜亮丽的副驾驶，都不如自己紧握方向盘。靠父母，你只能是公主；靠男人，你最多是王妃；靠自己，你才是女王。 Jadi teman-teman ya, di sini banyak orang join di Prudential itu berpasangan, banyak spouse antara cowok dan maksudnya dan gitu ya teman-teman. Dan di sini juga saya join itu bersama pasangan saya, bersama pacar saya ya teman-teman. Dia benar-benar kerjanya benar-benar orangnya konsisten banget teman-teman menurut saya. Nah di situ kalau misalkan mungkin ya bagi beberapa orang kalau saya ngerasa wah kalau pacar saya orang laki-laki kerja konsisten berarti saya juga harus kerja lebih konsisten dan lebih komitmen. Karena bagi saya kalau saya tiap melihat video ini ya teman-teman banyak banget di luar sana cewek-cewek teman-teman saya teman-teman dia cuma ngandalin uang dari pacarnya, ngandalin dari suaminya segala macam. Maksudnya bukannya nggak bagus, nggak masalah sih teman-teman. Cuma bagi saya seorang wanita itu harus mandiri dan dia harus punya penghasilan sendiri ya teman-teman. Karena apa kita nggak tahu one day kalau misalkan bisnis suaminya bermasalah ya minimal dia ada backup dari seorang wanita yang mandiri ya teman-teman. Dan saya pengen banget
setiap teman-teman saya yang cewek yang cuma ngandalin cowoknya, pelan-pelan saya pengen rekrut dan di sini, dan saya pengen banget sih bisa menginspirasi mereka bahwa seorang wanita itu sebenarnya bisa kok sukses di atas usaha sendiri, di atas kaki sendiri gitu loh. Nggak harus mengandalkan bantuan orang lain gitu, teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Luar biasa Sekian sekali ya nih dari saya. apa Sorry sharingnya ya sih. kalau ada maaf kata kalau ada yang salah-salah Keren ya. banget loh itu, Septi. Thank Ya. you kok. Anak muda yang dari background keluarga yang agak kurang ya, mohon maaf ya. Iya, Septi benar-benar ya. kok. Tapi bisa sambil kuliah, bisa berhasil jadi student, bahkan orangnya minder, pemalu, dan sebagainya. Bener nggak ya? Iya, Minder, benar. pemalu, tapi istilahnya nggak punya market di Jakarta ini. Tapi sampai Iya, akhirnya benar. bisa berhasil Market di tuh. student. Iya. Naik bus 91 ya, itu jurusan Kemanggisan tuh, jurusan BINUS tuh. Iya, iya kan? Tahu kan kok pernah naik ya? Iya, ugal-ugalan, betul. Aduh, parah banget itu kok, bener-bener loh. Saya pernah di dalam busnya, parah sih supirnya sama keneknya. Ya, sampai canvassing di Pasar Kopro. Pasar Kopro banyak nasabahnya. Saya setiap hari ke situ loh. Banyak banget sih, enggak sih kok. Paling sekitar 5-6 orang ya kok. Tapi sampai sekarang masih aktif. Pernah sih sekali, maksudnya kalau nasabah canvassing, ambil positif, buang negatif ya teman-teman. Pernah sekali dia lapse, tapi pada saat itu benar-benar bisnisnya lagi down sih. Tapi pada saat itu saya masih jalin hubungan gitu loh. Dia cerita ke saya kenapa dia nggak bisa bayar lagi polisnya, dan pada saat itu saya benar-benar nggak langsung benci sih teman-teman, karena saya orang yang relasinya nggak banyak, jadi saya benar-benar memanfaatkan dengan baik relasi yang saya punya gitu loh. Nah, saya tetap jalin hubungan, saya tetap ajak dia ngobrol segala macem, dan akhirnya pada saat bisnis dia bagus lagi kok, dia buka polis, nggak gede sih ya, cuma 3 jutaan ya, tapi masih auto debat, masih aktif sampai sekarang, udah jalan 3 tahun lebih. Luar biasa, saya lihat begini nih, Septi ya, itu Ya, menjawab pertanyaan si Erison. Saya mau jawab nih, tadi Erison tanya lidernya siapa, lidernya tuh Anggraini. Ya, Itu dulu bahwa, pernah sharing di benar. Victory, di Vibe, itu yang dia dapat sesuatu tuh dia nggak mau buat diri sendiri, tapi dia beli rumah buat kokonya, Ya, buat siapanya, dia luar biasa banget. jalan-jalan buat kokonya, gitu, benar nggak Iya. ya? Benar Ya, banget tolong kok, dia bangga tiap juga, saya tahun tahu tuh. itu dia nambah UP Jiwa, itu ahli warisnya buat saudaranya. Setiap tahun dia konsisten ya teman-teman, dan komitmen. Bahkan dia beli mobil dari saudaranya, ada berapa gue lupa, 7 apa 8, masing-masing dia beliin mobil satu-satu loh. Itu orang benar-benar loyal banget sama keluarganya, dia benar-benar mengutamakan keluarga. Nah, yang saya cermati nih, Septi ya, Ya, dari market, kok bisa punya market yang besar, closingnya bahkan sampai 50 juta per bulan, lalu bisa sampai punya kenalan yang rumahnya 100 miliar, itu gimana caranya? Dari transisinya, dari yang nggak ada market, sampai akhirnya memiliki market yang luar biasa banget, saya bilang itu. Gimana? Coba transisinya. Jadi gini kok, dulu ya teman-teman udah tahu ya, saya tipe orang yang minder dan nggak pede bergaul sama orang kaya teman-teman. Cuma pada saat setiap saya datang ke kantor, pasti dibacain produksi ya teman-teman. Zaman dulu dibacain produksi, banyak yang closing big cash. Terus dia sebutin backgroundnya segala macam. Pada saat itu teman-teman ambil negatif, buang positif, ambil positif kebalik, ambil positif, buang negatif ya teman-teman. Pada saat itu dia cerita backgroundnya dia pengusaha. Saya memblok diri teman-teman ya. Saya bilang gini ke diri saya, ya wajar lah dia closing big cash, dia seorang pengusaha ya. Gitu. Saya kan seorang mahasiswi biasa, kenalan aja nggak punya, gimana mau closing big cash. Tapi lama-lama saya ngerasa kayak saya nyimpen sampah dalam pikiran dan hati saya teman-teman. Kenapa? Maksudnya saya ngomong kayak gitu seolah-olah saya merendahkan diri saya sendiri dan saya kayak meragukan kemampuan saya sendiri gitu loh. Pelan-pelan saya mulai ubah pikiran saya bilang kayak gini, kalau dia aja seorang pengusaha mau join Prudential dan dia bisa closing big cash, berarti saya seorang mahasiswi yang biasa-biasa aja, berarti bisa kok harusnya dapetin big cash juga, bisa kok dapetin relasi orang kaya. Pelan-pelan saya mulai belajar dari orang yang closing big cash teman-teman. Saya tanya mereka gimana sih cara mereka bisa closing big cash segala macam. Ternyata untuk orang yang closing big cash itu butuh referensi ya tadi aku. Nah, pada saat itu yang saya pikir contohnya itu yang closing 50 juta itu saya kan ada cerita pacar saya itu punya
klien ya teman-teman, klien bos, intinya programmer segala macam, kan saya ngedelin, saya ikutin. Nah, II ini yang closing 50 juta sebulan ini, itu saya nggak kenal sama sekali, saya ikutin dari cowok saya ini gitu loh. Nah, dari itu dia sebenarnya nggak percaya sih sama saya gitu loh, cuma saya dapat ilmu nih dari training dari kantor, jurusnya ya kayak review polis ya teman-teman. Intinya dia punya polis banyak banget. Nih orang punya polis 2 koper aja, kopernya itu nggak muat gitu loh. Dari A sampai Z dia punya. Prudential dari tahun awal Prudential ada pun dari tahun, maksudnya dia tahun 1996 aja dia udah punya polis Prudential teman-teman, masih menggait Bank Bali pada saat itu. Nah, awalnya itu ngedeketinnya 2 tahun kok kurang lebih. Nah, pada saat itu mau review polis dia nggak kasih segala macamnya. Nah, pada saat itu saya bilang ke dia, "II boleh nggak Septi dapat tugas dari kantor, butuh 10 responden. Nah, Septi udah dapat 8 responden, kurang 2 responden lagi nih. Maksudnya cuma buat untuk review polis doang gitu loh. Nah, setelah review polis, maksudnya Septi dari kantor dapat souvenir, Septi bilang gitu. Nah, souvenirnya berupa koper, aku bilang gitu. Nah, karena sebelumnya dia bilang polis dia banyak banget, nggak tahu di mana. Nah, terus saya dapat ide. Saya bilang dapat koper. Nah, kopernya itu kan bisa II gunain buat nempetin polis-polisnya II biar nggak berantakan. Saya bilang gitu. Sebenarnya nggak dapat koper ya teman-teman. Itu saya ngeluarin duit sendiri, benar-benar investasi sendiri. Pada saat itu saya ngeluarin koper yang harganya itu 4 kaki yang bisa muter sendiri, itu di Prudential hampir 400-an, hampir 500 ya kalau nggak salah, itu yang bagus punya yang saya beli. 2 koper hampir 1 juta teman-teman, itu benar-benar kayak langsung kere, lu bayangin agent baru ya teman-teman. Tapi menurut gua untuk deketin untuk dapat ikan besar ya nggak masalah lah, keluarin hal-hal kayak gitu. Ya udah singkat cerita dia kasih segala macam, jalin hubungan. Akhirnya closing karena jalin udah psiko. Nah, itu pertama. Terus dapat referensi lagi yang dari punya rumah 100 miliar itu sebenarnya dari 1 orang kok. Dari yang II closing 50 juta sebulan ini. Nah, dia itu benar-benar tahu banget perjuangan kita dari awal kita mulai join Prudential segala macam. Dan dia itu tipe orang yang bisa dibilang sosialita sih nggak sosialita banget. Dia itu benar-benar punya pengaruh yang besar terhadap teman-temannya. Jadi dari 1 orang itu dia punya banyak banget kenalan. Benar-benar orang kaya, tapi dia nggak mau kenalin sama kita. Kita benar-benar putar otak, teman-teman. Gimana ya caranya? Maksudnya dia nggak mau kasih, nggak mau bawa namanya dia. Akhirnya pada saat itu kita tahu dia bisnis properti, kita mulai mikir, maksudnya yang broadcast database itu gitu loh. Nah dari situ dapat banyak banget kok. Termasuk Double Star Club kemarin pun, semua hampir 80% itu kenalan dia. Jadi sekali closing pun, kenalan dia itu bisa 15 juta, paling kecil, bisa 20 juta, bisa 30 juta, gitu loh. Dan terakhir yang ini, yang punya rumah 100, yang kawasan 100 miliar ini, itu belum closing sih ya, masih tahap pendekatan gitu kok. Jadi dari 1 orang itu benar-benar, kita kalau punya relasi bagus, walaupun cuma 1, itu saya benar-benar jaga dengan baik, saya pupuk dengan baik, supaya dari 1 orang itu bisa berkembang jadi banyak orang gitu loh. Jadi setiap dia ada kumpul sama teman-temannya, dia selalu ajak kita. Dan dia selalu bilang kayak gini ke teman-temannya, ini Septi sama Randi hebat banget loh, anak muda, tapi udah sukses di Prudential gitu. Dia bisa beli rumah sendiri, mobil sendiri, dia bilang gitu. Jadi orang-orang udah pada tahu gitu. Oke, gitu keren, sih kok. Septi. Terus Keren. komunitas itu paling penting. Terus terakhir baca-baca sih kok. Baca berita yang maksudnya yang positif lah, yang tentang bisnis segala macam. Karena terakhir kita dari database pun, kalau kita nggak punya skill yang bagus, kita nggak punya jarang baca segala macam. Pada saat kita ngobrol nggak nyambung pun, ada relasi bagus pun bakal hilang kalau ngomongnya nggak nyambung. Kebetulan pada saat itu yang saya bilang closing harusnya API-nya 300 jutaan, itu nggak issued sih kok. Nggak issued tahun kemarin. Oke. Itu benar-benar ya udahlah ya, nggak issued, mau gimana lagi, cari lagi yang baru ya teman-teman. Itu 300 juta hilang, tapi kebetulan pada saat itu Randi ngedeketin istrinya, saya ngedeketin suaminya kok. Jadi saling ngobrol. Nah kebetulan saya pada saat itu lumayan banyak baca, dia suka ngebahas tentang politik gitu. Nah saya mulai kayak yang ngobrol lah, menyesuaikan diri ke dia. Jadi dia nyaman ngobrol sama saya gitu. Oke, keren. Dan akhirnya dari yang 300 juta nggak issued, ganti closing suaminya.
nggak gede sih, cuma 100 jutaan API teman-teman gitu. Tapi lumayan lah. Ya. Cuma 100 juta nggak gede ya. Cuma 100 juta API nggak gede. Kondi lebih gede kok. Malu kalau ngomong gede kok. Saya sih terkesima banget ya ngeliatin apa sharing si Septi ini ya. Begitu menjiwai teman-teman. Ya, begitu menjiwai banget. Waktu kita tinggal 10 menit Septi untuk tanya jawab ya. Saya akan bacakan satu pertanyaan yang menarik dari Ivani Setiawan. Selama perjalanan ketika baru jalan jadi agent sampai sekarang nih, apa pengalaman terburuk yang pernah membuat Septi down paling berat gitu? Ada nggak pengalaman terburuk yang bikin Septi down? Aduh, kayaknya gue nggak mau jalanin Puden ini, nggak mau jalanin lagi dah. Istilahnya pernah nggak ngalamin seperti itu? Lalu kalau pernah, bagaimana cara membangkitkan semangatnya lagi? Gitu ya. Gini teman-teman, manusiawi semua orang pasti pernah down ya teman-teman. Cuma kebetulan saya punya tanggungan benar-benar besar banget sih teman-teman. Jadi bukan cuma orang tua, tapi cici saya pun bergantung, ada cici saya benar-benar bergantung dari saya gitu ya teman-teman. Dia punya anak dan saya harus bantu untuk beli susu anaknya, sekolahin dia, les segala macam gitu teman-teman. Awalnya jalanin Prudential, nggak mungkin nggak down teman-teman. Awal canvassing pun ditolak segala macam, benar-benar diusir, kartu nama dibuang di depan lu gitu loh, diusir dari toko orang, dimarahin orang, lu prospek tiba-tiba pas lu udah keluar sepatu lu hilang sebelah gara-gara dimakan sama anjingnya, sedangkan lu duitnya pas-pasan mau beli sepatu baru nggak ada. Banyaklah teman-teman, motor habis bensin, ditilang polisi segala macam. Sebenarnya semua orang pasti mengalami itu. Cuma setiap saya canvassing segala macam prospek orang, saya di dompet saya, di handphone saya selalu pasang foto orang tua saya, gitu loh. Nah, itu benar-benar motivasi saya banget sih, teman-teman. Setiap saya down, saya selalu mikir, ingat loh, masih ada orang tua lu yang mesti lu bahagiain, mesti lu bikin bangga, gitu loh. Karena gini, banyak orang menyesal, nangis, nggak selesai-selesai, kalau orang tuanya udah nggak ada. Menurut gue, itu udah nggak ada gunanya. Maksudnya lu nyesel, lu nggak bisa bahagiain dia. Justru mumpung dia masih hidup, dia masih bisa menikmati hasil jeripayah lu. Cepet-cepet lah lu sukses gitu loh. Don pernah nggak? Pernah Don. Setiap saya Don, saya nangis di motor, itu nangis bentar doang sehari. Besoknya saya langsung bangkit lagi. Saya nggak pernah Don itu lebih dari 1 hari. Lu bisa tanya bos gua, lu bisa tanya leader gua. Setiap ada apapun, gini teman-teman, setiap apapun, gue bilang gini ke dia, kalau masalah kerja, Cici nggak perlu khawatir. Maksudnya kalau masalah kerjaan gue, omset segala macam, Cici nggak perlu khawatir. Kalau misalkan gue ada sesuatu jalan buntu yang gue nggak bisa selesaiin sendiri, gue bakal cari lu gitu loh. Jadi lu nggak perlu khawatir. Jadi intinya kalau misalkan gue ada masalah, ya gue cari leader gue. Dan itu untuk penguatan gue. Sering-sering training teman-teman, motivasi segala macam. Jangan pernah lihat, speaker ini gue udah pernah dengar, terus lu nggak mau dengar lagi. Pasti ada sesuatu hal yang lu bisa ambil walaupun lu lihat, dengar dia berkali-kali. Dan gue nggak pernah melewatkan itu gitu loh. Karena bagi gue itu motivasi terkuat gue. Setiap Sabtu gue dulu training ya teman-teman, abis dengar motivasi. Mungkin orang-orang langsung kencan, dinner segala macam, tapi gue nggak. Gue langsung prospek pergi ketemu orang. Karena bagi gue itu semangat baru buat gue ketemu orang lagi gitu. Nah terus intinya gitu sih teman-teman. Saya nggak pernah lebih down dari 1 hari teman-teman. Karena menurut gue teman-teman, caranya gimana? Lu harus punya goal dan tujuan yang jelas teman-teman. Kalau lu punya tujuan dan goal yang jelas, lu nggak akan menghabiskan waktu lu untuk down dan nangis berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Coba lu bayangin ya. Logikanya gini teman-teman. Kalau lu lagi down, lu nangislah berhari-hari di rumah, lu meratapi nasib lu di rumah berhari-hari, berbulan-bulan, lu nggak mau jalanin bisnis Prudential, lu ngambek segala macam. Emang lu dapat apa di rumah? Nggak dapat apa-apa kan, nggak ada solusinya gitu loh. Nah tapi pada saat lu mau berkonsultasi dengan orang, lu mau berusaha untuk bangkit lagi, untuk mencari motivasi itu dari orang lain atau dari leader lu, ya menurut gua lu bakal dapetin sesuatu gitu loh. Nggak ada hal yang bisa lu dapetin pada saat lu berlarut-larut dalam kesedihan, berlarut-larut down gitu loh. Intinya lu harus menemukan solusinya gitu loh. Itu intinya sih teman-teman. Jadi lu nggak akan dapat solusi apapun, lu nggak bakal dapat hasil apapun gitu loh. Kalau lu mau sukses,
Ya gue bilang, jangan banyak alasan, jangan banyak ngeluh. Jangan terlalu lama ngedon gitu loh. Itu benar-benar nggak ada hasilnya. Benar-benar nggak bagus sih teman-teman. Intinya gitu kok. Luar biasa. Dijawab Ini nggak ya? wanita super tangguh, kalau saya bilang. Wanita super tangguh. Saya akan akhiri acara ini dengan 2 pertanyaan terakhir untuk Septi ya. Okay. Nah, Septi kan banyak tanggungan nih, benar nggak? Ya. Ada cicilan rumah, mobil, tanggung keluarga Cece, mama, benar nggak ya? Iya. Boleh tahu nggak sih income-nya sekarang berapa untuk seorang Aduh. anak muda Malu. seperti Septi ini? Kalau boleh tahu ya Septi. Puji Tuhan ya teman-teman. Bukan buat disombongin, income-nya melewati berat badan, ya, melewati umur. Mudah-mudahan bentar lagi income-nya melewati tinggi badan. Itu ya teman-teman ya. Berat badannya berapa Septi? Berat badannya, aduh cewek ditanyain berat badan. Berat badannya, saya nggak nimbang lagi sih, harusnya sekitar 50 lebih ya. 50 dikit lah. Wah, artinya income-nya sekitar 60-an, 70-an ya. Luar biasa loh. Untuk anak usia 26 tahun ya Septi ya, bener ya? Iya kok. 26 tahun sih keren banget saya bilang. Dari orang nggak ada market dan sebagainya. Nggak ada market dan sebagainya, akhirnya punya income seperti Septi sekarang itu luar biasa banget saya bilang. Ya kan? Ya. Bahkan 2 tahun yang lalu kan Septi ke Paris ya. Ada startup Paris ya, 2 tahun yang lalu ya. Iya. Tahun kemarin ke Berlin, tahun kemarin ke Berlin. Tahun Iya. 2 tahun yang lalu ke Paris, itu belanjanya LV, Balenciaga. Gila, anak usia 24 tahun pada saat itu udah bisa beli LV, Balenciaga. Yang Jempol murah kok banget lah, teman-teman, bukan yang mahal. Yang paling murah di LV sama yang paling murah di Balen. Gak apa-apa, tetap mereknya LV ya, bukan LV Mangga Iya. 2. Luar biasa, keren Iya. banget Selfie. Pertanyaan terakhir Selfie, pertanyaan terakhir ya. Iya, Pertanyaan kok. terakhir, Septi, apa visi Septi dalam 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan sampai 10 tahun ke depan? Apa yang menjadi visi Septi dari sekarang sampai tahun-tahun ke depannya? Kalau saya pribadi, pernah sih agent tanya kayak gini, lu pernah nggak sih pengen, dia tanya Randi sih, dia nggak berani tanya gue ya, karena gue tipe orang yang tegas. Nggak, ya intinya gitu, banyak agent yang kayak misalkan yang nggak penting dia tahu gue nggak bakal jawab gitu loh. Nah, dia tanya ke Randi, lu pernah nggak sih kebayang mau punya agensi, dia bilang gitu. Kalau Randi bilang, gue sih nggak kebayang gitu loh, tapi kalau Septi, dia kebayang banget pengen punya agensi. Nah, gini teman-teman, saya pengen banget punya agensi, terus saya pengen banget jadi agency of the year gitu loh. Saya sering sih tanya orang-orang gitu loh, mungkin ya, banyak orang-orang yang saya tanya kayak ngeraguin, wah Septi, anak muda, relasi aja nggak ada, background cuma mahasiswi, bukan pengusaha, bermimpi jadi seorang agency of the year. Ya cuma balik lagi, impian saya yang tahu gitu loh, dan saya pengen semua impian saya itu bisa terwujudin. Kenapa saya mau jadi agency of the year? Kenapa saya mau buka agensi? Karena bagi saya itu bukan buat untuk show off, bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya saya segala macam, enggak. Saya cuma pengen menginspirasi banyak orang. Saya pengen dengan saya berkarya, dengan saya berprestasi, itu bisa jadi contoh buat orang lain bahwa wah Septiana seorang mahasiswi, anak muda dari kampung nggak punya relasi pun bisa loh jadi agency of the year. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Nggak cuma seorang pengusaha yang bisa jadi agency of the year ya teman-teman. Kita semua berpeluang kok untuk jadi agency of the year. Jangan pernah merendahkan diri kita sendiri, jangan pernah meragukan kemampuan diri kita sendiri. Terus kenapa saya pengen jadi buka agensi? Karena bagi saya terinspirasi banget dari Ko Johan sama Cialing. Mereka benar-benar luar biasa banget loh teman-teman. Karena ya menyediakan agensi itu bukan cuma untuk kita ada nama di Prudential, enggak. Tapi kita bisa menaungi banyak orang dan kita bisa jadi berkat, sumber berkat bagi banyak orang, teman-teman. Nah, itu sih yang benar-benar jadi visi saya jangka panjang gitu. Dan sekarang banyak kan mahasiswa seangkatan saya yang masih skripsi dan udah lulus sidang. Kemarin mereka masih bingung banget cari kerjaan segala macam. Teman-teman, mungkin bagi orang-orang saya melakukan hal yang bodoh, tapi menurut saya lebih baik saya melakukan hal yang bodoh tapi menghasilkan daripada saya tidak melakukan apa-apa. Saya chat mereka one by one, saya kirim segala macam konten tentang berhubungan dengan bisnis Prudential untuk saya ajak mereka join di bisnis ini. Kenapa? Karena saya tahu bisnis ini benar-benar luar biasa banget. Dengan saya mencetak banyak orang sukses dan mereka bisa mencetak lebih banyak lagi orang sukses.
bisa jadi berkat teman-teman, jadi untuk banyak orang. Hidup ini bukan cuma kita ngumpulin harta di dunia aja, tapi kita juga ngumpulin harta pada saat kita udah ketemu sama Tuhan ya teman-teman. Itu sih menurut saya kok. Oke, sungguh menginspirasi sharing Septi pada malam hari ini. Tepat jam 9, saya akan akhiri dan saya mengucapkan terima kasih untuk Septi ya. Terima kasih banget mau sharing. Thank you teman-teman semua. Tuhan berkati. Bagi teman-teman yang mau say thank you boleh unmute masing-masing. Terima kasih banget untuk Septi ya. Sorry ya teman-teman, chatnya. Thank you ya, thank you. Thank you banget ya Tuhan teman-teman. berkati. Thank you. Thank you. Ya. Thank you teman-teman. Thank you. Sampai ketemu ya di London tahun depan. Yes. Oke, Septi, thank you ya. Edinburgh. Ya, nggak ada alasan pandemi segala macam teman-teman. Ini benar-benar peluang buat kita teman-teman ya. Yes. Ya. Terima kasih Good luck Septi. teman-teman. Sama-sama Terima kok. kasih. Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Septi. Amin kok. God bless you all. Oke, kita akhiri event hari ini. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Boleh live ya kok? Boleh, silakan. Oke, thank you ya Al. Sorry ya Makasih. chatnya nggak bisa satu-satu. Thank you banget ya buat kalian semua. Terima kasih Septi. Ya, bye. Sinmung. Oh, Simong kok.